Selamat siang, Baraya Bandung Channel. Perkenalkan, saya Azura Marhara Viva. Dimanapun Anda berada, saya sedang kebetulan berbincang-bincang bersama salah satu masyarakat Bandung yang kebetulan juga aktivis. Boleh diperkenalkan namanya? Terima kasih Azura. Nama saya sebagai warga Bandung, mungkin hari ini terima kasih diundang oleh Baraya Bandung Channel. Saya sebagai salah satu mungkin ya kawan-kawan aktivis juga, tapi ya sebagai yang orang Bandung yang nyaah terhadap kota Bandung yang hari ini banyak slogan-slogan yang mencekam seolah-olah Bandung itu besok mau bubar. Terima kasih diundang oleh Azura, mungkin ya. Sebutan saya mungkin ini sebagai kawan saya juga, bapaknya juga kawan saya yang sudah lama, yang hari ini diundang oleh Neng Azura. Terima kasih Neng Azura. Oke, mungkin sudah di bridging juga ya bahwa kita akan berbicara perihal seputar Bandung, mungkin juga ke lingkup Jawa Barat. Bahwa sebenarnya kita tahu di Bandung sendiri itu memiliki segudang permasalahan gitu, dari mulai permasalahan yang kecil-kecilan yang bahkan tidak bisa dikuantifikasi gitu permasalahannya apa saja, dan permasalahan-permasalahan besar. Bahkan kemarin saya menghadiri satu acara diskusi nih Kang, ada yang menyebutkan permasalahan di Bandung itu apa sih, dan ada yang nyeletuk satu orang bahwa dia bilang gak ada wali kotanya gitu. Sedangkan baru-baru ini juga kan di Bandung itu baru diangkat ya penjabat wali kotanya oleh penjabat kepala daerah Gubernur Jawa Barat di tanggal 20 September kemarin baru diangkat. Nah, mungkin saya ingin bertanya dulu nih Kang, perihal pengangkatan penjabat wali kota itu sendiri gimana gitu. Karena kan kita tahu ya bahwa pengangkatan penjabat kepala daerah di gubernur-gubernur pun itu menjadi problematika yang menjadi concern dari setiap lembaga kemasyarakatan, masyarakat sipil gitu. Karena penunjukan kepala daerah ini penunjukan penjabat kepala daerah ini dianggap tidak partisipatif gitu. Karena kan langsung ditunjuk begitu saja sama Kemendagri gitu. Dari pandangan Akang sendiri ini bagaimana gitu menghadapi isu ini? Isu yang di Kota Bandung ini sangat kekhawatiran ini sudah terjadi semenjak terjadinya adalah ada kasus OTT kemarin yang menghadapi wali kota sebelumnya, yaitu Kang Yana, yang sampai saat ini sudah vonis 4 tahun. Semenjak terjadinya OTT itu sudah ada terjadi skenario dari wali kota sebelumnya yang pernah menjabat di Kota Bandung. Ya salah satunya mungkin kita sebutkan ya salah satunya Bapak Ridwan Kamil lah. Bapak Ridwan Kamil ini tanggal 5 September itu sudah tidak menjabat lagi di pemerintahan Provinsi Jawa Barat gitu sebagai gubernur. Yaitu sudah memplotting atau mengusulkan istrinya sebagai calon wali kota di 2024. Kebetulan Bapak Ridwan Kamil itu adalah wakil ketua umum dari salah satu partai politik yang hari ini menjadi salah satu pengusung paslon di ini. Tetapi yang saya khawatirkan bukan masalah pilpres atau yang hari ini wali kota tidak ada wali kota ya. Kita harus mengaca bagaimana Bandung itu rusak. Dikatakan Bandung itu emang luar biasa, pembangunannya hebat pada waktu era Pak Ridwan Kamil. Tetapi setelah Pak Ridwan Kamil itu meninggalkan Kota Bandung, apa yang terjadi? Sampah berserakan, yaitu mesin parkir, halte, dan sebagainya, yang segudang masalah, Kampisman dan sebagainya. Jadi segudang masalah itu yang hari ini yang menjadi korban siapa? Payana. Padahal yang menciptakan dan melahirkan pembangunan Bandung itu sampah berserakan atau fosil-fosil yang hari ini yang notabene terkena OTT KPK, siapa yang melahirkan itu? Jadi ini sebuah kekhawatiran. Jadi jangan sampai hari ini yang kemarin lah, yang betul dikatakan Azura bahwa hari ini itu Bandung itu tidak ada wali kota, karena PJ wali kota diangkat tanggal 20 September.
kita harus mengajak. Pak Bambang ini orang yang hebat, saya tidak menyalahkan lah. Beliau itu hanya sebagai alat lah. Jadi jangan sampai beliau itu kan hari ini menjadi gawangnya Bina Marga Provinsi Jawa Barat, jangan sampai dikasih dikasih beban yang menumpuk di Kota Bandung yang sampai saat ini mana belum ada lah hasilnya, seperti kasus sampah lah. Gede Bage yang hari ini masih gitu. Kita jangan sampai isu-isu pilpres tetapi isu korupsi disembunyikan. Apakah hari ini kita melek tidak kasus stunting di Kota Bandung benar-benar berjalan dengan baik tidak stunting untuk masyarakat kecil gitu ya. Salah satu contohnya ya untuk balita ya, yang walaupun digadang-gadang hari ini terbaiklah Kota Bandung, tetapi apakah berjalan dengan lancar nggak ratusan miliar yang digelontorkan pemerintah Kota Bandung? Jadi jangan sampai isu pilpres ini kasus korupsi disembunyikan. Masih banyak lah kasus kemarin Payana itu masih belum selesai, mesin parkir, halte, bahkan kita harus membuka kembali kasus-kasus lama seperti pengadaan bis dan lain-lain yang harus kita buka lah. Artinya jangan sampai kami yang nyaah ke Kota Bandung seolah-olah menjadi seseorang yang memprovokasi, padahal yang siapa sih yang memprovokasi itu, pemerintah atau kami. Jadi kami berharap ini sebuah ajakan yang cerdas kepada masyarakat Kota Bandung. Jangan sampai kita itu seolah-olah Bandung itu hari esok itu mau bubar. Artinya mau bubar gini, pemilu damai kan. Pemilu damai itu seperti apa sih yang harus menjadi cerminan masyarakat Kota Bandung? Jangan seolah-olah kita dikumpulkan masyarakat, LSM, ormas, tokoh tidak. Jadi ada yang lebih elegan. Orang Bandung mah santai lah. Orang Bandung mah resep seserian, orang Bandung mah resep ngopi. Dalam untuk ngopi teu wow dan tidak seserian itu bukan orang Bandung. Makanya kenapa kita ajak gerakan Bandung Melawan ini supaya mereka tahu lah kita itu masih melek, masih nyaah Kota Bandung. Adapun ada segelintir orang atau Prokopinda ataupun pejabat-pejabat yang ya menganggap kita provokatif, kita akan buktikan bahwa kita itu tetap akan memberikan sesuatu kepada Kota Bandung itu. Kenapa kita melawan? Artinya bahwa hari ini itu ancaman untuk masa depan. Artinya ancaman masa depannya, kita contohlah mesin parkir puluhan miliar digelontorkan sampai hari ini. Sampai ada berapa ratus mesin parkir ya saudara Jura, itu dari awal pemasangan tidak jalan. Siapa yang membuat provokasi? Pemerintah atau kita? Kita akan mengajak masyarakat itu lebih cerdas. Jangan masyarakat itu dibodohkan dengan hal yang justru yang provokatif, seolah-olah Jawa Barat itu tidak demokrasi, itu mereka gitu. Jadi saya berharap pemerintah pusat, kita orang Jawa Barat itu legowo lah, luar biasa legowonya, orang berjiwa besar lah orang Sunda itu, karena sepakat orang Jawa Barat itu berkonsep Siliwangi. Jadi jangan dicampur adukan dengan yang lain-lain seolah-olah ya kita itu sebagai yang selalu membuat onar, tetapi membuat sebuah masyarakat Bandung itu cerdas. Jadi udah cerdas lah masyarakat Bandung mah dibikin yang hal-hal yang cek orang Sunda mah naon lah. Jadi formal ya. Jadi kadang-kadang kita bikin ini, mereka bikin formal. Itu kan aja. Alhamdulillah saya diterima di sini di Padaya Bandung Channel, ingin membuat Bandung itu cerdas dan mengajak pemerintah Kota Bandung dan Jawa Barat itu mencerdaskan mencerdaskan masyarakat itu tidak hal-hal yang berbau formal gitu. Oke, berarti mungkin bisa saya highlight kalau ini merupakan sebuah bentuk kekhawatiran gitu ya, dengan tagline Bandung Melawan ini. Bukan berarti kita provokatif, bukan berarti kita kontra dan lain sebagainya gitu, namun kita juga pengen membuktikan bahwa ternyata di balik isu Pilpres 2024 yang begitu ramai dibicarakan sama orang-orang ini, ternyata masih banyak gitu ya masalah-masalah yang harus diselesaikan di Kota Bandung gitu. Nah,
Mungkin tadi cukup menarik juga ya tagline dari Bandung Melawan ini. Saya juga baru mendengar sekarang gitu. Nah, saya ingin bertanya nih dari pandangan Bapak sendiri, rencana dari Bandung Melawan ini pada akhirnya akan gimana gitu, karena saya juga sempat mendengar bahwa nanti akan ada rencana aksi juga ya di hari Selasa tanggal 19 Desember. Alhamdulillah karena Neng Ajura, kita itu berdasarkan dari KNYA, tidak ada sponsor siapapun lah. Berdasarkan dari KNYA, berdasarkan dari sifatnya kesolidarisan, mungkin dari kawan saya sendiri, dari beberapa elemen masyarakat, termasuk ya mungkin kebetulan saya juga punya alumni yang sampai sekarang ini terbangun yang solid lah, yang lumayan lah. Ada kawan-kawan gerakan-gerakan yang lumayan, yang kritis lah. Jadi itu tidak hanya itu, hari Selasa itu titik awal kita membangun sebuah kesadaran kepada masyarakat Kota Bandung bahwa ini adalah sebuah pesan ancaman yang masa lalu itu meninggalkan sebuah PR ya, yang harus sampai saat ini siapa sih yang bertanggung jawab terhadap sampah-sampah atau fosil-fosil di Kota Bandung. Jadi saya berharap tanggal 19 itu adalah sebuah pesan awal untuk sampai berlanjut sampai bagaimana seorang PJ Wali Kota Pak Bambang ini melek, oh ini ada kita itu hanya sebagai alat di Kota Bandung itu. Saya berharap lah, saya tidak akan membuka kasus-kasus yang sekarang itu lagi rame. Al-Jabar itu harus perlu digarisbawahi ya untuk masyarakat Kota Bandung, termasuk Azura. Itu sempat kebetulan Pak Bambang yang sekarang di PJ Wali Kota itu pernah di situ kan, ya salah satunya konten di sini Al-Jabar, yang seharusnya apa sih konten Al-Jabar itu. Jadi jangan sampai sekali lagi tempat ibadah dijadikan sarang untuk menjadi korupsi dengan kemewahan Al-Jabar, disembunyikan bahwa di situ ada sebuah bancakan korupsi gitu kan. Tapi kami tidak akan membuka selebar itu, tetapi apabila masyarakat ingin mengetahui silakan, bahwa Al-Jabar itu tidak baik-baik saja gitu kan. Apalagi kita itu disembunyikan hal-hal yang seolah-olah cantik, padahal di situ teh ada sebuah konspirasi, sebuah jalan untuk berkorupsi. Salah satu contoh yang mesin parkir, halte dan sebagainya. Ini bagi kami yang mengetahui ancaman masa depan. Jadi apabila masyarakat Kota Bandung tidak melek, tidak melihat ancaman ini, ya silakan. Tetapi untuk melihat dan melek, ayo kita bergabung bersama-sama hari Selasa. Karena hari Selasa itu tidak hari berakhir, dari situ kita akan berangkat untuk bagaimana Kota Bandung yang lebih baik. Itu aja. Jadi untuk aksi di hari Selasa nanti merupakan bentuk keberlanjutan gitu ya, bukan saat itu doang gitu, lalu berhenti di situ saja gitu. Oke, mungkin yang tadi saya highlight juga, berarti ini juga bentuk kritisi ya terhadap program-program yang pernah terjadi sebelumnya, dan ini juga bentuk edukasi kepada masyarakat Bandung untuk lebih aware terhadap praktik-praktik yang bisa menimbulkan celah-celah korupsi gitu ya, sebagaimana yang tadi juga dijelaskan dari program-program mesin parkir dan lain sebagainya. Nah, mungkin keberlanjutan dari Bandung Melawan ini akan seperti apa gitu kalau dari pandangan? Kalau keberlanjutan kami ini berharap ya, kalau untuk menjadikan Bandung yang tadi santai, Bandung itu kondusif, Bandung itu lebih elegan dan sebagainya, karena ini ya saya semoga lah untuk kepada PJ Wali Kota Pak Bambang, kalau beliau ini sebagai berjiwa besar, karena beliau ini salah satu kepala dinas Bina Marga. Yang Bina Marga ini se-Jawa Barat loh, Neng Ajura. Jadi tanggung jawabnya lebih besar dibandingkan dengan hari ini dia itu taruhlah mementingkan salah satu ide politik kelompok tertentu kan. Artinya saya berharap lebih legowo
lebih mementingkan masyarakat Jawa Barat yang yang lebih luas lagi, yaitu adalah ya contoh lah kalau Bina Marga bagaimana tanggung jawabnya kalau hari ini double jabatan, artinya double jabatan ini lebih penting mana? Artinya lebih ke masyarakat, lebih penting mana? Kota Bandung itu saya kira kalau berkompetisi lagi dan ditunjuk oleh Mendagri harus lebih netral lah. Artinya banyak hal yang lebih baik yang memang tanggung jawabnya lebih kecil untuk menjaga Kota Bandung dibandingkan hari ini Pak Bambang ini sebagai Kepala Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat yang lebih luas, dia tanggung jawab kepada masyarakat Jawa Barat, khususnya jalan yang masih banyak ambrol lah di salah satu Bandung di salah satu di Bandung Barat dan masih kini hancur lah, termasuk salah satunya di Kabupaten Cianjur Selatan. Itu jalan nasional loh, yang bagus itu bukan jalan provinsi. Jadi sekali lagi ini tanggung jawab besar untuk Pak Bambang dan tanggung jawab besar juga untuk beliau terhadap dirinya sendiri. Lebih baik melepaskan tanggung jawab di Kota Bandung dibandingkan dia yang hari ini tanggung jawabnya lebih besar, salah satunya di Bina Marga ya. Jadi saya kira untuk Jawa Barat kondusif, untuk Jawa Barat memang hari ini tidak dikatakan nepotisme, saya berharap PJ Wali Kota maupun Mendagri harus mengevaluasi kembali keberadaan PJ Wali Kota Bambang Triwiranto, karena itu ada skenario yang akan menjadi sebuah kecurangan di pemilu 2024. Walau kami tidak akan berkompetisi akan mengajak opini-opini pilpres, silakanlah orang Bandung, orang Jawa Barat lebih tahu pilpres kemana, tetapi kami sudah mengetahui akan terjadi bagaimana pilpres 2024 gitu. Oke, berarti keberlanjutan dari gerakan Bandung Melawan ini juga sebuah concern terhadap adanya konflik of interest gitu. Ya, takutnya posisi-posisi sebagai PJ Wali Kota, PJ Kepala Daerah itu diisi oleh orang-orang yang berkelindan dengan kontestasi kekuasaan di pemilu 2024 mendatang. Betul. Gitu ya. Nah, mungkin kalau misalnya kita membahas konflik kepentingan, concern dari Kang sendiri melihat itu tuh seperti apa sih, melihat konflik kepentingan yang ada di Kota Bandung sekarang? Konflik kepentingan di Kota Bandung itu sangat luar biasa ya, sangat luar biasa itu karena Kota Bandung itu memang kota segudang memang pembangunan atau memang kota jasa, terus memang sebuah orang pengen sihnya apa sih yang nggak mau di Kota Bandung ya. Di Kota Bandung segala hal ada dari milenial dan sampai ini kan, jangan sampai ya Kota Bandung itu dibikin prank lah oleh orang-orang yang berkepentingan, salah satunya ya yang tadi yang saya sebut itu ya saya bagus ya, saya tidak sentimen kepada seseorang, tetapi ini mengacak kepada yang sudah yang lalu, sudah yang lama masih kene siapa sih yang tanggung jawab 2014 itu pembangunan 2016 itu yang sampai saat ini sampah tidak hanya mesin tapi halte itu untuk kepentingan siapa sih? Kita akan terjadi, jangan sampai ketika Kota Bandung itu dijadikan asbak politik. Jadi setelah itu mereka tinggalkan, mereka jadikan sampah. Apa kan Neng Ajura mau Kota Bandung itu jadikan runtahnya politik? Sedih. Orang Bandung, saya sendiri mungkin sangat sedih. Orang Bandung hanya dijadikan runtah politik. Sudah situ mereka tinggalkan, mereka naik lagi ke masa ya sudah muak lah orang Bandung. Jadi kita akan mengajak orang Bandung itu jangan jadikan runtah atau asbak. Jadi harus orang Bandung itu harus kritis, maupun pemuda, mahasiswa harus kritis. Bahkan akademisi sendiri, hayolah kita bareng-bareng untuk ngajak Bandung. Jadi jangan sampai Bandung ini digadekin. Salah satu contoh Bandung Utara. Siapa yang tanggung jawab terhadap Bandung Utara sampai saat ini?
harus kita jaga kita semua. Salah satu contoh di Cimuleut 2014 banyak yang dulunya asli hari ini kemana? Siapa yang tanggung jawab? Jangan menyalahkan masyarakat. Jadi ayo kita bareng-bareng menjaga Bandung ini, tidak hanya urusan korupsi tetapi lingkungannya, sosialnya, budayanya. Kalau tidak berangkat dari kita sendiri, siapa lagi? Ya, jadi ini juga berangkat dari kekhawatiran tiap-tiap masyarakat bagi Bandung. kami ini adalah ancaman ketahanan Kota Bandung. Ya, mungkin kalau misalkan kita melihat permasalahan-permasalahan di Bandung, banyak juga orang yang menyepelekan ya, kayak ya mungkin lebih penting Pilpres 2024 nanti atau bagaimanapun gitu. Padahal masyarakat Bandung sendiri sudah legowo ya terhadap isu-isu di Pilpres 2024 mendatang gitu. Justru yang seharusnya menjadi concern itu Kota Bandung sendiri ini mau dibawa kemana dengan permasalahan-permasalahannya yang tadi juga sudah disebutkan gitu. Nah, kalau dari pandangan Akang sendiri nih mengenai penjabat wali kota Bandung, selain pesan-pesan yang tadi, jika bisa disampaikan gitu, apa sih yang menjadi concern terhadap penjabat wali kota Bandung yang sekarang gitu? Penjabat Kota Bandung yang sekarang hari ini, satu, jagalah Bandung Utara. Bandung Utara cekungan Bandung itu bisa Kota Bandung hari esok mungkin tenggelam ya kalau tidak menjaga salah satunya itu. Kedua, mungkin siapa yang bertanggung jawab maling atau bagi saya itu adalah perampokan anggaran 2014, 2016, 2018 itu. Ketiga, saya berharap seorang Bambang Tridianto PJ Walikota itu seorang yang luar biasa, mundur sebelum dipundurkan oleh gerakan Bandung Lawan. Itu sebuah pesan, artinya bagi kami ini adalah sebuah ancaman. Ancaman itu silakan penjabaran lah. Masyarakat Kota Bandung lebih kritis, lebih paham, karena tidak hanya korupsi, ancaman itu salah satunya saya pernah di salah satu tayangan-tayangan atau di salah satu pesan-pesan alat peraga Jawa Barat itu sedang darurat moral. Silakan jabarkan, orang Jawa Barat lebih paham apa yang disebut Jawa Barat darurat moral. Jadi Jawa Barat darurat moral itu tidak hanya esensi urusan korupsi, tetapi ada hal-hal yang lebih sensitif. Saya tidak akan jabarkan, orang Sunda lebih paham, orang Jawa Barat lebih paham, LSM Ormas lebih paham, mengetahui tentang hal ini. Jadi ini sebagai edukasi yang bukan hanya yang disebut, bukan dikatakan untuk memprovokatif. Bagaimana orang Jawa Barat itu harus melek dan harus sadar. Jangan sampai pemerintah Kota Bandung maupun Jawa Barat menghipnotis yang tidak karuan, tapi mengajak lebih santai lah. Jangan sampai kita tidak bikin santai, mereka juga tidak santai. Oke, jadi pendekatannya juga harus lebih santai gitu Ya. ke masyarakat Bandung itu sendiri. Nah, mungkin tadi saya nge-highlight perihal pesan untuk penjabat wali kota Bandung yang sekarang. Salah satunya adalah untuk menjaga Bandung Utara gitu ya, dan permasalahan-permasalahan lainnya. Nah, mungkin tadi juga yang terakhir disampaikan untuk mundur dari jabatannya, nah itu bisa dijelaskan lebih rinci lagi. Kalau untuk mundur, kenapa mundur? Karena itu ada sebuah catatan lah. Catatan ini yang mungkin Pak Bambang sendiri sudah mengetahui lah tentang aljabar dan sebagainya. Kenapa mundur? Karena kita harus pahami Bina Marga itu adalah corong lah, mungkinnya corong pembangunan di Jawa Barat ya. Jadi esensinya atau mungkin konflik interestnya lebih tinggi, besar Bina Marga ketimbang Bandung. Bandung ya lebih, kalau menurut saya, untuk Menteri Bapak Tito maupun PJ Gubernur, tolonglah evaluasi kembali, karena dengan jabatan yang sangat kompleks ya, Bina Marga plus PJ Wali Kota itu jadi nanti tidak konsen ke sana kemari kan. Jadi artinya harus lebih legowo atau dia lebih mementingkan mana kepala dinas
Bina Marga ataupun kalaupun itu silakan lepas atau Bina Marga. Kalau mau memang nyaah ke Bandung, lepaskan embel-embel slogan di situ ada politik, ada di belakang politik kedua tersebut gitu. Jadi tinggal pilih saja. Kalaupun dia itu mau konsentrasi di PJ Wali Kota, dia mundur sebagai kepala dinas Bina Marga. Itu yang lebih luar biasa. Saya akan acungkan jempol, masyarakat Jawa Barat akan acungkan jempol, Kota Bandung akan acungkan jempol. Jadi jangan sampai ini dia tidak mau lepas, ini juga tidak mau lepas. Itu yang aneh juga kan bagi masyarakat Kota Bandung. Karena tahu Bandung sendiri PAD-nya juga gede ya. Yeah. PAD gede-gede ya. Anggaran APBD juga yang digelontorkan besar. Apalagi Bina Marga triliunan kan, tidak hanya ini. Dari pemerintah pusat juga ada yang digelontorkan kan. Jadi tinggal pilih. Karena potensi-potensi korupsi di dua jabatan tersebut itu mendorong kita untuk berkorupsi, walaupun ya itu mah terserah lah ya. Tinggal pilih untuk Pak Bambang. Ini pesannya untuk masyarakat Kota Bandung, jangan seperti banci. Kita pilih dua tersebut, pilih mana? Pilih sebagai kepala dinas atau pilih sebagai PJ Bambang, PJ Wali Kota Bandung. Itu aja. Berarti meminta untuk mundur itu bukan berarti mundur begitu saja, tapi karena dari PJ Wali Kota sendiri itu masih memiliki jabatan di tempat lain ya, sebagai kepala dinas Bina Marga. Saya juga baru tahu gitu bahwa PJ Wali Kota Bandung yang sekarang itu masih menjabat sebagai kepala dinas Bina Marga. Nah, ini juga merupakan hal yang unik ya, karena ternyata selain penjabat kepala daerah di tiap provinsi di Indonesia yang masih tumpang tindih jabatannya, bahkan ada juga di penjabat kepala daerah provinsi lain bahwa dia masih berstatus sebagai TNI aktif gitu ketika diangkat menjadi penjabat kepala daerah ya. Ini juga perlu menjadi concern buat kita semua gitu ya, karena dikhawatirkan ya itu membuka peluang-peluang untuk berkorupsinya justru lebih banyak ya. Ya oke, mungkin apalagi perlu diingat itu ya, Bina Marga provinsi itu cukup besar anggarannya yang digelontorkan. Kalau tidak konsentrasi dengan baik dan Pak Bambang itu tidak memilih dan memilih jabatan yang harus sekarang itu diemban, itu akan fatal setelah 2024. Karena banyak proyek-proyek jalan Bina Marga, salah satu contohnya Bogor, Cianjur Selatan itu, terus Bogor Selatan itu, terus termasuk daerah-daerah selatan gitu ya, itu belum selesaikan dengan baik. Yang dikhawatirkan hari ini karena terpecah konsentrasi, sayanglah. Kita harus benar-benar, ini sebuah jabatan yang di situ mencakup anggaran dari rakyat, ya. Tidak hanya Kota Bandung, tidak, Bina Marga juga harus konsentrasi kan. Jadi kita pilih saja. Kalau memang benarnya Kota Bandung, ya mundur saja beliau dari Bina Marga, konsentrasi untuk PJ Wali Kota Bandung. Saya tidak ada embel-embel, saya tidak ada embel-embel slogan-slogan di belakangnya politik kerabat saya. Saya memang benarnya ke Kota Bandung, saya akan beresan sampah dan saya akan membereskan kasus Smart City yang terjadi di Kota Bandung, salah satunya mesin parkir, dan ikut melaporkan. Kami bangga di situ. Tetapi di situnya masih didiamkan dan di sini didiamkan dan masih abu-abu. Ya, saya akan terus berlanjut lah hal itu. Jadi ya gerakan Bandung Melawan ini juga merupakan sebuah awareness gitu ya, kepada PJ Wali Kota Bandung yang sekarang untuk memfokuskan dirinya gitu, mau memilih penjabat wali kota atau menjadi sebagai kepala dinas itu sendiri ya. Karena ya jika memang memiliki kecintaan terhadap Kota Bandung, mengapa tidak mundur saja gitu dari salah satu jabatannya gitu. Dan ini juga mungkin sebagai bentuk awareness juga di di aspek tendensi akan konflik kepentingan ya. Jadi jika tidak ada embel-embel konflik kepentingan di belakangnya, mungkin jika hanya ingin mengurus Kota Bandung ya difokuskan saja gitu ya di Kota Bandungnya gitu.
Oke, berbicara tentang gerakan Bandung Melawan ini gitu ya Kang, seberapa masif sih gerakan ini sudah digencarkan gitu, sudah menyentuh kalangan mana saja gitu? Alhamdulillah kalau untuk tingkat masyarakat, kawan saya di Bandung Utara udah siap. Di beberapa kalangan pemuda lah, pemuda Bandung secara pribadinya sudah siap, walaupun mungkin ya sedikit-sedikit ada ABCD mah itu wajar lah. Di dalam sebuah gerakan yang sifatnya memberikan sebuah pesan gerakan yang tidak hanya hari ini, wajar lah. Di dalam sebuah gerakan itu ada hambatan, halangan, itu wajar lah. Kami itu berangkat dari sebuah kesadaran, berangkat dari solidaritas. Alhamdulillah kita udah masuk ya. Insya Allah lah kita walaupun tidak ada di belakangnya ABCD, sponsoris apapun itu, karena itu berangkat dari kecintaan kayaknya Kota Bandung. Hari ini adalah ancaman untuk masa depan. Masa depan tidak hanya korupsi, tetapi sebuah lingkungan yang kita harus tahu lah 2014 itu kemana saja lingkungan itu dijual kan gitu aja. Berarti tanpa sponsor apapun ya gerakan ini digencarkan gitu, ini karena bentuk solidaritas dan kecintaan terhadap Kota Bandung. Oke, mungkin dari Akang sendiri nih, sebelum kita tutup, apa ada yang mau disampaikan terlebih dahulu? Terima kasih Neng Ajura yang sebagai Baraya Bandung Channel ini yang saya diundang hari ini sekali lagi untuk PJ Bambang Triyanto, salah satu kepala dinas bina marga dan salah satu mungkin yang sekarang ditunjuk terbaik oleh Menteri Dalam Negeri maupun yang dilantik tanggal 20 September oleh PJ Gubernur Jabar, untuk dengan berjiwa hati yang besar yang sangat ini, untuk apabila memang itu tidak mundur Bapak, ya konsentrasilah sebagai kepala dinas bina marga. Apabila Bapak itu tidak memang nyerah ke Kota Bandung, sok lepaskan salah satu dari jabatan tersebut. Karena ini Kota Bandung itu tidak main-main. Banyak segudang masalah hari ini dan hari esok gitu kan. Masalah stunting juga harus diperhatikan. Makanan bayi itu untuk generasi kita yang akan datang kan, pertumbuhan balita itu harus penting juga. Dan PR di Kota Bandung harus diselesaikan. Omongan Bapak tentang sampah, tentang ini. Jadi jangan sampai konsentrasi Kota Bandung itu terpecah dengan salah satu jabatan yang lain yang memang tinggi konsentrasinya. Oke. Berarti bisa disimpulkan ya bahwa gerakan Bandung Melawan ini juga bukan gerakan yang disponsori oleh organisasi manapun, oleh kelompok manapun, namun gerakan Bandung Melawan ini merupakan sebuah bentuk solidaritas, aksi solidaritas dari kecintaan tiap-tiap individu, tiap-tiap masyarakat di Kota Bandung gitu. Karena kalau kita membuka mata kita juga ternyata banyak sekali permasalahan di Kota Bandung ya, justru itu di depan mata kita sendiri ya, sampah dan yang lain sebagainya. Nah, ini juga sebuah bentuk awareness buat kita semua sebagai warga Bandung utamanya, bahwa ternyata problem-problem ini selain masyarakat Bandung siapa lagi gitu yang harus aware dengan hal ini gitu. Makanya ternyata ada Kang Agus sendiri yang aware terhadap masalah ini dan menggalangkan aksi solidaritas di hari Selasa nanti gitu. Jadi ini juga bukan sebagai bentuk provokasi apapun ya, karena ini adalah bentuk kekhawatiran kita terhadap masalah-masalah yang ada, terhadap tendensi-tendensi konflik kepentingan, apalagi menghadapi kontestasi kekuasaan di pemilu 2024 mendatang gitu. Jadi Baraya Bandung Channel mungkin itu yang bisa kita diskusikan pada siang hari ini. Cukup banyak sekali insight yang bisa kita dapat, dan mungkin nanti dari teman-teman Baraya Bandung Channel juga bisa mengambil intisari dari obrolan saya dengan Kang Agus di siang hari ini. Dan sepertinya kita sudah sampai di akhir obrolan kita, di akhir podcast kita, dan mungkin jika ada lain waktu kita bisa mengobrol kembali ya Kang Agus, untuk membahas seputar Bandung lagi, atau nanti kelanjutan dari Bandung Melawan ini gitu. Oke, dari Kang Agus, apakah ada closing statement terlebih dahulu sebelum ditutup?
closing statementnya terima kasih untuk Baraya Bandung Channel, untuk yang Ajura dan untuk Baraya Bandung harus cerdas melihat hari esok. Hatur nuhun, saya Agus Satria. Sampai jumpa di Baraya Bandung Channel selanjutnya untuk gerakan Bandung Melawan. Oke, Terima kasih. terima kasih.